Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tauhid yang insyaallah yang akan kita sampaikan adalah bab tentang majaa al-ghuluw fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang bahwasanya al-ghuluw fi as-salihin, berlebihan fi qubur as-salihin, di dalam mensikapi kuburan orang-orang soleh, itu yusayyiruha awthanan, bisa menjadikan kuburan mereka seolah-olah berhala, tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh itu bisa menjadikan kuburan itu seolah-olah seperti berhala yang disembah. Bagi sebagian orang yang terlalu berlebihan di dalam mengkultuskan, di dalam mengagungkan dan menghormati ahli kubur yang soleh selama hidupnya. Jamaah dirahmati Allah SWT, kuburan punya hak atas kita. Di antara hak kuburan itu adalah hendaklah kita menghormati dan tidak menghinakannya. Bahkan duduk di atasnya juga nggak boleh, menginjak-injak juga dilarang. Harus kita hormati dan tidak boleh direndahkan dan dihinakan, tetapi juga tidak boleh berlebihan di dalam kita menghormatinya melebihi batas yang semestinya digariskan di dalam syariat. Karena itu akan mengantarkan kita kepada perilaku yang mendekatkan kepada syirik, kepada penyembahan kepada ahli kuburnya. Dan Rasulullah SAW itu banyak mengingatkan kita, memperingatkan kita agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya berlebihan. Karena itu akan mengantarkan kita kepada perilaku yang masuk kategori syirik atau menyembah kuburan itu. Misalkan di dalam hadis Sahih Muslim, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Abi Hiyad al-Asadi, "Ala ba'athaka 'ala ma ba'athani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah engkau, jadi ini hadis tapi perkataan Ali bin Abi Thalib dan marfu kepada Rasulullah SAW, sehingga hukumnya sama dengan hadis Rasulullah SAW. Karena Imam Ali menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Wahai Abi Hiyaz, maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW? Apa itu? Allah tada'a timsalan illa tamastah. Tidaklah engkau biarkan berhala kecuali engkau ratakan. Berhala-berhala yang dikhawatirkan akan dijadikan sesembahan, maka diratakan. Wala qabran musyrifan, dan kuburan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kadang-kadang sebagian kuburan itu ditinggi-tinggikan dan berbeda, mencolok sekali dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Illa sawetahu, kecuali engkau ratakan. Itu petunjuk Rasulullah yang dikatakan Imam Ali, yang disampaikan kepada Abu Hiyad al-Asadi, bahwa Rasulullah pernah memberikan petunjuk, yaitu apa? Jangan biarkan berhala kecuali engkau ratakan, engkau hancurkan, dan jangan biarkan kuburan musyrik lebih menonjol dari yang lainnya,
dihias atau dibangun di atasnya bangunan kecuali engkau ratakan. Wa fi riwayat dan dalam riwayat lain wala suratan illa tumastaha, dan tidak gambar atau sama juga dengan berhala yang bergambar manusia, yang berbentuk manusia, illa tumastaha, kecuali engkau ratakan. Tapi bukan berarti jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dengan hadis ini lalu pergi ke kuburan, bangunan dihancurin, ya enggak juga ya. Harus bijaksana juga. Ya ini lebih kepada pribadi ya. Tapi kalau masalah tindakan ya, yang berkaitan dengan hak milik orang, ya itu tetap harus yang berwenang adalah negara atau penguasa, nggak boleh kita main hakim sendiri. Ini sebagai evaluasi pribadi masing-masing saja. Karena sebagian kaum muslimin terkadang terlalu frontal. Begitu baca hadis langsung pergi ke kuburannya kiai tertentu, lalu bangunannya dihancurin. Jadi fitnah, perang di antara sama kaum muslimin. Yang nggak begitu juga ya. Ada itu di Jawa Timur. Di Jawa Timur dan sampai sekarang itu dimusuhi. Salah satu pesantren itu, kenapa? Karena santri-santri pesantren itu pernah menghancurkan bangunan kuburan milik salah seorang kiai besar, kiai terkenal. Ya, tidak seperti itu juga. Ya. Karena melakukan tindakan itu hanya penguasa, hanya pemerintah atau orang yang punya wewenang. Tidak boleh masing-masing pribadi itu melakukan tindakan. Maka hadis ini cukuplah kalau di konteks Indonesia sebagai evaluasi pribadi. Jangan melakukan ini, itu aja. Tapi kalau ada orang melakukan, ya dinasihati sebelumnya. Tapi kalau sudah, jangan main hancur aja, jangan main hancurin aja. Dinasihatin aja orangnya dengan cara yang baik. Kalau ngomong ya sudah, lepas tanggung jawab kita. Saya kagum dengan model kuburan di Arab Saudi. Seperti yang saya lihat, itu ada kuburan yang rata-rata raja-raja dan pangeran-pangeran itu dikubur di situ. Itu kuburannya sama seperti kuburan orang-orang awam, dari rata, enggak diunggulkan sedikit saja, enggak kemudian dibangun di atasnya istana atau dibangun, dihiasi dan sebagainya, tidak. Itu kuburan raja. Terakhir yang meninggal itu kan raja siapa? Sebelum Salman, Abdullah. Raja Abdullah itu meninggal. Nah, ketika meninggal ternyata kuburannya rata seperti yang lainnya, tidak ada bedanya. Dan saat itu ada banyak orang-orang Cina yang sedang membangun MRT di Riyadh itu. Melihat kuburannya raja ternyata seperti itu, rata. Ya. Maka banyak dari mereka masuk Islam karena melihat betapa Islam itu menyamaratakan antara raja dan rakyat. Gak ada bedanya. Kuburan raja sama dengan kuburan manusia biasa atau orang biasa atau rakyat. Banyak yang masuk Islam. Mereka awalnya mengira ini raja berarti dibangun di atas istana. Ternyata tidak. Jadi biasa saja, sama seperti yang lainnya. Hanya dikasih tanda batu, bukan maisan seperti kita. Udah aja batu yang batu, bukan batu ditaruh di bagian kepalanya. Sama seperti yang lain. Maka itu menunjukkan bahwa orang Cina, pekerja Cina itu masuk Islam. Dan ini juga kan sesuai dengan roh syariat kita, roh akidah kita yang mengajarkan kepada kita bahwa manusia ketika mati sama semua, nggak ada bedanya. Mau raja dan raja jelata, semua sama ketika mati. Ketika mati, nggak ada yang bisa dibawa, istananya nggak dibawa, kerajaannya nggak dibawa, kendaraan mewah nggak dibawa, keturunan pangeran-pangerannya yang dibanggakan selama dunia nggak dibawa, semua nggak dibawa dunianya, yang dibawa hanya amalannya. Maka benar kata Rasulullah SAW, yang bangun mayit salah, yang mengiringi mayit orang mati itu 3.
yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarga dan hartanya pulang, nggak dibawa, nggak masuk ke yang lain. Wa yabqa amaluhu, dan hanya menyisakan yang menyertai dia itu amalnya. Itu saja. Dan ketika orang mati juga dikubur dengan kain kafan. Kain kafannya sama, nggak beda antara orang kaya dan orang miskin, raja dengan raja, sama. Ya. Dengan 5 helai kain kafan, 3 atau sampai 5 helai kain kafan, sama semuanya. Itu pun nanti ketika sudah dikubur, ya, lama-lama juga hancur, habis dimakan raya, bahkan tubuhnya juga tidak tersisa. Semua sama. Itu roh akidah kita yang mengajarkan kepada kita harus sama-sama kalau sudah mati. Raja itu jangan dirahmati Allah. Saya tidak pernah melihat orang raja yang terkaya selain Raja Saudi, ya. Atau pangeran Saudi, ya. Kebetulan di kampus saya itu dekat dengan kompleknya pangeran keluarga raja. Tapi pangeran yang level sekian, bukan ring 1. Kalau ring 1 namanya Sumu Amir, pangeran tertinggi. Itu keturunan yang ring 1. Ini ring jauh sekali. Ring jauh sekali aja, Masya Allah, itu rumahnya, Masya Allah, istananya, luas rumahnya. Kita melingin aja itu capek. Dan terkadang saya habis ngantar anak ke sekolah atau pulang jemput anak sekolah itu lewat situ, karena memang lewatan sambil cuci mata lihat rumah bagus. Terus seringkali rumah-rumahnya pagarnya dibuka, banyak yang dibuka, jadi kelihatan ujungnya. Jadi antara pagar sampai pintu rumahnya itu jauh sekali masnya. Dan setiap rumah ada masjid, luar biasa. Jadi cukup untuk berjamaah dengan karyawannya, saking banyaknya Pak, saking mewahnya, punya karyawan banyak dalam setiap rumah itu. Dan masing-masing masjid itu selalu imamnya itu imam-imam yang terbaik, suaranya bagus-bagus dipilih, luar biasa. Dan melihat seperti itu Pak, kayak surga dunia bagi pangeran-pangeran. Tapi ketika mereka mati, dikuburkan dengan cara yang sama ternyata, nggak beda dengan yang lainnya. Jadi luar biasa. Ini yang menyebabkan banyak orang-orang Kristen, orang-orang Muslim dari kalangan Cina, atau orang-orang yang tidak beragama dari ateis, dari orang Cina yang menjadi karyawan, ya, karyawan dalam proyek MRT itu masuk Islam karena melihat persamaan Islam, persamaan manusia dalam Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau di negeri kita kan kuburan bagus-bagusan kan Pak ya, dihias-hiasin bagusan dan sebagainya. Padahal sebenarnya mau bagus mau tidak, nggak mau mengaruhi situasi di dalam alam kubur yang bersangkutan. Yang mempengaruhi hanyalah doa kita, ya, istighfar kita untuk ahli kubur dan amal soleh mereka selama di dunia. Rawah Malik bin Muwatta. Imam Malik meriwayatkan hadis di dalam kitab Al-Muwatta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, bahwa Nabi bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi bersabda dalam konteks doa. Jadi Nabi itu berdoa, ya Allah, la taj'al qabri wathanan, jangan engkau jadikan kuburanku itu berhala yu'bad yang disembah. Istadza ghadabullahi ala qaumin, kemarahan Allah itu meninggi ala qaumin, kepada kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka itu masjid-masjid. Jadi banyak umat-umat nabi-nabi sebelumnya itu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu masjid-masjid. Karena itulah Nabi sebelum wafat khawatir kalau umatnya akan menjadikan kuburannya masjid juga. Makanya Nabi berdoa dalam hadis ini,
ya Allah jangan engkau jadikan kuburan itu watanan yu'bad, seperti berhala yang disembah. Kenapa? Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena Allah murka, sangat murka kepada orang-orang dulu sebelum umat ini, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid-masjid. Apa yang dimaksud dengan menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid? Menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, ya, di antaranya adalah dengan cara menjadikan kuburan itu tempat sholat. Yang kedua, membangun masjid di atas kuburan. Menjadikan kuburan sebagai tempat sholat bisa berbentuk macam-macam. Yang pertama, sholat kepada jenazah yang sudah dikubur karena belum sempat mensolatkan. Nah, ini berarti juga menjadikan kuburan tempat sholat. Tapi kalau ini boleh, khusus ini boleh. Misalkan kita takziah terlambat, begitu nyampe sudah dikuburkan, nggak sempat ikut menyolatkan, boleh kita ke kuburannya dan menyolati dia di kuburannya saat dia sudah dikuburkan atau akan dikuburkan, itu boleh. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadis yang sahih pernah mensolatkan seorang mayat yang tidak sempat Rasulullah solatkan di masjid. Ya, Rasulullah mensolatkannya setelah dikubur. Nah, kalau dalam konteks menjadikan kuburan tempat sholat untuk ini boleh. Bisa juga menjadikan kuburan itu tempat sholat dalam bentuk sholat di kuburan, tapi bukan dalam rangka sholat jenazah. Sholat zuhur di kuburan, sholat asar di kuburan, sholat maghrib di kuburan. Nah, ini yang tidak boleh. Yang terjadi adalah sholat jenazah yang pernah terjadi oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun sholat duhur, asar, maghrib atau sholat 5 waktu di kuburan ini tidak boleh. Ini masuk di dalam hadis, yaitu menjadikan kuburan itu masjid, tempat sholat. Nah, sebenarnya sholat apapun di kuburan tidak boleh. Cuma karena ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa Nabi sholat jenazah di kuburan, maka dikecualikan kalau sholat jenazah di kuburan nggak apa-apa. Adapun sholat yang lainnya masuk larangan hadis ini. Larangan di dalam hadis ini yaitu termasuk orang-orang yang menjadikan kuburan itu masjid-masjid, dan itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, dan Allah marah kepada orang-orang yang menjadikan kuburan itu masjid. Atau sholat atau menjadikan kuburan itu tempat sholat atau masjid bisa juga di dalam bentuk sholat menghadap kuburan selain sholat jenazah. Selain sholat jenazah, ya. Kalau sholat jenazah tadi ada pengecualian. Tetapi ulama mengecualikan jika antara kuburan dan tempat kita sholat itu dipisah oleh dinding, maka itu nggak apa-apa. Misalkan di depan masjid ini ada kuburan, nah ini nggak apa-apa karena sudah ada dindingnya yang menghalangi antara orang sholat dan kuburannya. Tapi yang jelas dilarang adalah ketika tidak ada penghalang sama sekali antara kuburan dengan orang yang sholat itu. Termasuk menjadikan kuburan masjid adalah sudah ada kuburan dibangun di atasnya masjid, nggak boleh. Masjid harus cari tempat lain yang bukan kuburan. Nah. Atau kuburannya dipindah. Cuma kata para ulama, adabnya, aturannya, mana yang lebih dulu dialah yang berhak menempati. Kalau kuburannya yang ditetapkan. Tapi kalau masjidnya dulu baru kuburannya di situ, maka kuburannya yang dipindahkan. Biar tidak masuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid.
bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah sholat selain sholat jenazah di kuburan, atau sholat menghadap kuburan tanpa ada penghalang. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tajlisu 'alal qubur wa la tusalli ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan langsung. Atau membangun masjid di atas kuburan. Nah, ini 3 bentuk yang masuk larangan di dalam hadis menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid yang dilarang oleh Rasul, dan Allah murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan itu masjid-masjid. Juga ditambahkan, termasuk dalam kategori menjadikan kuburan sebagai masjid adalah menyembah ahli kubur. Sebagai ulama menambahkan, menyembah ahli kubur termasuk kategori menjadikan kuburan itu masjid. Karena menyembah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada ahli kubur. Beribadah kepada ahli kubur bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti diantaranya tentunya adalah meminta kepada ahli kubur bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki, minta keselamatan kepada ahli kubur bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bagian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena dia beribadah kepada kuburan bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau cuma memasang kijing misalkan? Apa hukumnya memasang kijing? Kalau membangun masjid biasa kan nggak boleh. Kalau memasang kijing, nah seperti yang sering terjadi di negeri kita, Rasulullah SAW dalam hadis Muslim mengatakan, nah Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yuf'ada alaihi wa an yubna alaihi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah melarang kuburan itu diplester, melarang juga untuk diduduki di atasnya, dan melarang juga dibangun di atasnya. Ini umum, bukan hanya bangun masjid, tapi bangun apapun di atas kuburan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ulama berbeda pendapat tentang masalah izin. Paling ringan pendapat mereka itu makruh itu tidak dosa kabul lakukan, tapi tidak disukai dan bisa sampai kepada haram ketika tidak ada kebutuhan. Kalau masalah izin tujuannya untuk melindungi tanahnya biar tidak longsor, nah itu masuk makruh. Jadi masih tidak, masalahnya kalau dilakukan tidak dosa. Ya. Tapi kalau masalah izin untuk menghias-hiasi biar beda dengan yang lainnya, dengan niat untuk kebanggaan, ini orang kaya nggak pantas kok kuburannya cuma tanah saja, maka harus dibangun, diplester dengan indah, dicat dan sebagainya. Tujuannya itu, maka masuk kategori haram. Itu menurut para ulama, dan pendapat paling ringan adalah makruh. Dan hadisnya jelas, dan hadisnya sahih. Nah Rasulullah SAW an yujassasal qabr. Rasulullah melarang kuburan itu diplester-plester, wa an yuq'ada 'alaihi, dan diduduki di atasnya, wa an yubna 'alaihi, dan dibangun di atasnya. Di dalam riwayat lain, riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i, nah Rasulullah SAW an yubna 'alal qabr. Rasulullah melarang dibangun bangunan di atas kubur. Au yuzada 'alaihi, atau ditambah-tambahi dengan apapun sehingga beda, biar beda dengan kuburan yang lainnya. Au yujassos, atau diplester-plester. Au yutab 'alaihi, atau ditulis-tulis dengan hiasan dan sebagainya. Bagaimana kalau nulis nama? Biar nggak salah. Ya. Kalau ini masih ada toleransi, karena Nabi pernah menaruh tanda di kuburan Utsman bin Maz'un dengan tanda batu, biar tidak keliru atau tidak salah. Ya. Maka menulis nama itu dikiaskan dengan Rasulullah menaruh tanda batu kepada kuburan Utsman bin Maz'un. Itu masih penting ya. Kalau malahnya menulis nama masih ada peluang dan diperbolehkan, karena Rasulullah SAW pernah memberikan tanda kepada kuburan Utsman bin Maz'un, dan tulisan itu tujuannya untuk tanda. Tapi kalau tulisan tujuan untuk hiasan, ukir-ukiran dan sebagainya, untuk kebanggaan, kemewahan, biar gengsi orang kaya ke kuburannya nggak ada hiasan dan sebagainya, ini haram. Ini masuk di dalam larangan. Audit tak ada Rasulullah melarang untuk
ditulis-tulis, dihias-hias dan sebagainya. Kemudian zaman dirahmati Allah, Mu'allif pengarang juga menukil satu riwayat dari Imam Mujahid terkait ayat di dalam surat An-Najm ayat 9, ayat 19. Allah mengatakan, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Tahukah kamu berhala Lata dan Uzza? Jadi cerita tentang berhala Lata itu, kalau dibuka dalam tafsir tentang Lata ini sejarahnya, itu Lata itu ternyata nama orang soleh. Nama orang soleh zaman dulu. Orang soleh yang selalu memberi makan orang-orang yang mengunjungi Ka'bah. Orang-orang haji di masa dulu sebelum Islam. Jadi orang-orang jahiliyah pun ada hajinya. Itu mereka melestarikan ajaran Nabi Ibrahim, tapi sudah banyak penyimpangan dari ajaran yang semestinya. Ya, mereka tawaf juga orang-orang jahiliyah itu sampai dalam sejarah dikatakan mereka tawaf, ada yang tawaf dengan telanjang dan sebagainya. Artinya mereka ada ritual mengelilingi Ka'bah seperti ritual kita ketika haji atau umroh, yaitu tawaf. Jadi ada haji. Sebelum Islam ada orang haji mengunjungi Ka'bah dan berniat untuk beribadah. Lata ini orang soleh yang selalu menyediakan makan untuk orang-orang yang sedang mengunjungi Ka'bah. Jadi orang baik dia, dikenal oleh banyak manusia. Kemudian ketika mati, orang-orang mengagungkan kuburannya. Orang-orang mengagungkan kuburannya dengan cara beriktikaf di kuburannya dan menjadikan kuburannya seperti Tuhan. Sehingga kemudian berhala-berhala banyak yang dinamakan dengan Lata. Karena apa? Karena mengkiaskan dengan kuburannya Lata ini yang sudah dijadikan seperti berhala disembah oleh manusia. Gara-gara dulunya soleh. Kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu berhala Lata yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu. Ya sejarahnya seperti itu zaman dirahmati Allah SWT. Jadi awalnya orang soleh. Seperti itu kenapa diceritakan di dalam Al-Quran? Agar kaum muslimin mengambil pelajaran, jangan berlebihan mensikapi kuburan orang soleh. Kalau berlebihan lama-lama menyeret kita kepada pengkultusan, penyembahan kepada kuburannya. Meskipun awalnya dia baik, tapi kalau berlebihan lama-lama menjerumuskan kita kepada perilaku menyembah terhadap kuburan itu. Maka banyak hadis Rasulullah SAW yang melarang untuk memelester, membangun bangunan di atasnya, duduk di atasnya dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada saddud dzara'i, menutup pintu agar orang tidak menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan. Itu tujuannya. Kenapa dilarang memelester, membangun? Padahal itu mestinya kan bagus, melindungi fisik daripada kuburannya, tanahnya, tekstur tanah dan sebagainya. Kenapa dilarang? Karena itu saddud dzara'i, menutup pintu agar orang tidak berlebihan di dalam menghormati dan mengagungkan kuburan itu, terutama jika kuburannya itu adalah kuburan orang soleh selama hidupnya. Itu rentan untuk dikultuskan setelah mati. Kalau kuburan orang biasa mungkin nggak terlalu riskan, tapi kalau kuburan orang soleh seringkali kemudian dikultuskan. Pada zaman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita disyariatkan ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan diri kita akan kematian, kita mengambil pelajaran dan mendoakan ahli kubur, bukan malah menyembah ahli kubur, meminta ahli kubur. Ahli kubur siapapun itu, mereka butuh doa-doa kita. Meskipun orang-orang soleh selama hidupnya, tetap mereka itu butuh doa, butuh istighfar dari anak-anaknya, bukan malah kita minta-minta kepada mereka. Mereka sudah tidak bisa memberikan apapun karena mereka sudah mati dan alam kita berbeda dengan alam mereka. Qala kana yaruddu lahum as-sawi fama tafa'aqafu ala qabrihi. Jadi Imam Mujahid mengatakan bahwa Lata itu dulunya nama orang, kemudian
mengamati orang-orang iktikaf di kuburannya dan akhirnya mengagungkannya dan menyembahnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu maqala, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil kubur. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, wal muttakhidina 'alaihi masajid, dan yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid, wasuruj, dan dikasih lampu-lampu, memasang lampu di kuburan dengan tujuan untuk mengagungkan kuburan itu atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang diagungkan atau dikeramatkan. Nah, itu termasuk didoakan di Rasulullah SAW untuk dilaknat. Ya, orang yang melakukan seperti itu di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sunnah, ya, Imam Sunnah, Imam At-Tayalisi, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, ya, banyak imam-imam Sunnah yang meriwayatkan hadis ini, dan Imam Tirmidzi pun mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, artinya hadis yang benar dan bisa dijadikan hujjah, ya, sebagai salah satu dari dalil syariah. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah SAW za'iratul kubur. Rasulullah SAW melaknat peziarah-peziarah perempuan dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dan memasang lampu-lampu untuk hiasan, untuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang dikeramatkan, diagungkan atau diistimewakan. Itu didoakan laknat oleh Rasulullah SAW. Pertama, yang disebut oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini adalah peziarah-peziarah wanita, peziarah-peziarah kubur wanita, didoakan laknat oleh Rasulullah SAW. Nah, sesungguhnya apa sih hukum ziarah kubur bagi wanita? Kalau ziarah kubur bagi laki-laki, jelas sepakat ulama sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi yang polemik di antara ulama adalah peziarah wanita. Apa hukumnya wanita kalau ziarah kubur? Ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama, ziarah kubur bagi wanita haram dan dosa besar, dan dalilnya hadis tadi, Rasulullah melaknat peziarah kubur wanita. Ini jadikan dalil haram. Kalau Rasul mengatakan laknat atau Rasul mendoakan laknat, berarti perkara itu pasti haram dan dosa besar. Karena dosa besar itu definisinya adalah dosa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah yang disertai penyebutan ancamannya, hukumannya, sanksinya. Sanksinya bisa azab, bisa jahanam, bisa laknat. Nah, di sini laknat disebutkan laknat bagi orang yang bagi peziarah wanita kuburan, bagi peziarah kuburan wanita. Berarti berziarah kuburan bagi wanita menurut pendapat pertama adalah selain haram juga dosa besar. Pendapat kedua, karohah, makruh, tidak sampai haram. Makruh seperti yang kita sampaikan, sesuatu yang kalau dilakukan tidak dosa tapi tidak disukai. Seperti sering Bapak mendengar hukum talak itu halal tetapi tidak disukai karena makruh. Ya, tidak dosa maksudnya, tapi tidak disukai. Sehingga mereka memahami nas-nas yang melarang wanita ziarah kubur itu dengan pemahaman makruh, bukan pemahaman haram. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga mengatakan tajuzu ziaratul nisa lil kubur, boleh bagi wanita ziarah kubur. Wanita boleh, mubah. Mubah boleh berarti ziarah boleh, nggak ziarah juga boleh. Ziarah dengan tidak ziarah sama, tidak ada keistimewaan, tidak ada keutamaan, itu namanya mubah. Dilakukan ya nggak dapat pahala, nggak dilakukan juga nggak dosa, nggak dapat pahala juga, itu namanya mubah. Mereka berdalil dengan hadis tentang seorang wanita yang suatu ketika ditemukan Rasulullah di kuburan, sedang ada di kuburan anaknya, menangis meratapi anaknya. Lalu
Lalu Nabi mengatakan kepada wanita itu, ittaqillah wasbiri, bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Lalu wanita itu marah. Fa innaka la tusab bimithli musibati. Wahai orang, kamu enak aja ngomong sabar, kamu nggak mengalami apa yang aku alami. Coba aja kalau kamu mengalami anak kamu mati, kamu nggak akan sabar juga. Jadi wanita ini nggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Setelah tahu, dia mendatangi ke rumah Rasul dan minta maaf. Sehingga Rasul mengatakan, inna as-sabru inda sunnati ula. Sabar itu adalah saat musibah, kejadian musibah pertama. Saat pertama kali musibah itu terjadi, itu namanya sabar. Jadi ujian kesabaran itu dari saat musibah terjadi, bukan setelah musibah terjadi. Sekarang musibah terjadi, besok kita baru sabar, itu bukan sabar namanya. Sabar itu saat musibah terjadi kita sabar. Nah ini orang yang terkadang tidak lolos ujian. Begitu musibah terjadi kita kadang-kadang mumpat-mumpat, maka tidak sabar. Meskipun besoknya kita ridho, tidak dikatakan sabar. Sabar itu saat musibah terjadi itu. Jadi Rasulullah SAW kelihatan ngasih pelajaran kepada wanita itu, sabar itu bukan sekarang, kemarin mestinya kamu sabar itu. Gitu. Nah, berdasarkan hadis ini wanita ziarah kubur, berarti boleh dong ziarah kubur, bah tidak sampai mengatakan sunnah. Ini kan wanita sedang ada di kuburan anaknya, berarti kan sedang ziarah kubur, berarti boleh, tidak dilarang dong wanita itu ziarah kubur, cuma tidak sunnah. Ya. Juga mereka yang menghukumi boleh wanita ziarah kubur adalah dengan riwayat Aisyah. Aisyah pernah minta diajari Nabi cara berdoa ziarah kubur. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu tiba-tiba menghilang dari Aisyah, dari kamar Aisyah keluar dan menuju ke Baqi, ke makam Baqi, tanpa bilang-bilang ke Aisyah, karena dalam ayat dikatakan Jibril tiba-tiba ngasih perintah kepada Nabi Muhammad untuk pergi ke Baqi, ke pemakaman Baqi, tanpa diketahui Aisyah. Setelah pulang dari Baqi, diceritakan kepada Aisyah bahwa aku tadi dari Baqi. Lalu Aisyah bertanya, apa doa yang mesti aku katakan oleh Rasulullah SAW kepada kuburan? Itu artinya kan sama dengan Aisyah minta ajar kepada Rasulullah, seandainya aku ziarah kubur, apa doa yang harus aku katakan? Maka diajari oleh Rasulullah doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Itu kan doa kalau kita ziarah kubur kan, masuk kuburan kan doa itu yang kita baca. Assalamualaikum ahlad diyar, semoga keselamatan bagi kamu, bagi kalian wahai ahli kubur semuanya, dari kalangan orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Aisyah minta diajari Rasulullah doa ziarah kubur, dan Rasulullah ajarkan. Itu artinya wanita boleh ziarah kubur. Seandainya tidak boleh, pasti Rasulullah mengatakan nggak usah, kan wanita nggak boleh ziarah kubur, nggak usah minta diajari doanya. Mestinya begitu, tapi Rasulullah justru malah ngajarin doanya. Itulah kemudian jadikan pijakan pendapat ketiga yang mengatakan boleh. Pendapat keempat, jadi ada 4 pendapat. Ziarah kubur bagi wanita itu sunnah, sama dengan ziarah kubur laki-laki. Jadi bukan hanya boleh, tapi sunnah. Seperti laki-laki. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah mengatakan, dan diriwayatkan dari Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah. Menurut pendapat ketiga ini, khitab, panggilan ini, instruksi ini, Rasulullah sampaikan ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimat secara umum. Bukan hanya muslimin saja, tapi muslimat juga umum. Dulu aku melarang kalian wahai muslimin dan muslimat ziarah kubur, sekarang ziarah, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan memang dalam syariat itu setiap kali ada syariat yang ditujukan kepada laki-laki itu perempuan masuk juga, meskipun tidak disebutkan perempuannya, karena syariat Islam itu untuk semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Maka pendapat ketika 4 itu mengatakan, di sini Rasulullah mengatakan bahwa dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah, malah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan perintah kalau datang setelah larangan itu berarti sunnah. Berarti sunnah ziarah kubur disunahkan oleh Rasulullah SAW dan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Juga berdalil dengan hadis Aisyah, bahwa Aisyah itu pernah ziarah kubur saudaranya, saudara laki-lakinya. Dalam riwayat itu
Aisyah itu ziarah kubur saudara laki-lakinya. Kemudian ditegur oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Mulaika. Aisyah, Nabi menahan ziarah kubur. Bukankah Nabi melarang ziarah kubur? Wahai Aisyah, kok kamu ziarah kubur saudaramu? Kalau Aisyah mengatakan, innahu amara biha ba'da dzalik. Nabi sudah memerintahkan setelah itu. Memang pernah melarang, tapi setelah itu Nabi memerintahkan. Nah, ini dijadikan dalil bahwa ziarah kubur bagi wanita sunnah. Buktinya Aisyah ziarah kubur saudara laki-lakinya, dan ketika ditegur oleh sahabat, bukannya Rasulullah melarang. Aisyah menjawab dengan jawaban, enggak, sekarang sudah memerintahkan. Memang dulu melarang, tapi sekarang memerintahkan. Jadi ada 4 pendapat, Pak. Haram, makruh, boleh, sunnah. Bapak bagaimana? Ya, sunnah. Ya, yang cocok dengan Indonesia ya sunnah. Sunnah. Kalau toh ada yang berpendapat haram, harus bijak juga lah ya, harus bijak. Karena ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat. Jangan kemudian melihat wanita di dalam kubur langsung kita caci-caci di hadapan umum dan sebagainya, tidak. Karena ada pendapat yang mengatakan sunnah dan dalilnya juga kuat tadi itu dalilnya. Nah, ini perlu untuk kita terapkan bijaksana toleransi di dalam masalah ziarah kubur, khususnya dalam konteks keindonesiaan. Kalau di Arab memang Arab, terutama Arab Saudi ya. Kalau Arab tidak semua Arab yang anti ziarah kubur. Kalau Arab Saudi memang ya pendapatnya lebih cenderung kepada kalau wanita haram. Kalau wanita haram, kalau di Arab Saudi ulama-ulamanya kalau kita lihat fatwa-fatwanya wanita haram, yaitu pendapat pertama. Rata-rata mereka berpendapat haram, dan mereka membantah semua dalil-dalil yang membolehkan atau mensunahkan. Ada bantahannya bagi mereka. Tapi kalau dalam konteks Indonesia, maka perlu kita untuk toleransi, dan kita menghargai saudara-saudara kita yang berziarah kubur meskipun wanita. Lagi mereka punya dalil juga dalam pendapatnya. Baik, teman sekalian, sudah ada, silakan kalau ada. Baik, teman sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau sholat apa itu sholat gaib? Sholat gaib. Sholat jenazah. Oh, masuk kategori sholat gaib. Kalau menurut Bapak apa? Sholat gaib itu ketika mayatnya jauh, nggak di hadapan kita. Itu gaib. Yang pernah Rasulullah lakukan itu ketika Raja Najasyi di Ethiopia wafat, dia kan Nasrani masuk Islam, maka Rasul menyolatkan di Madinah. Nah, ini jauh, ini gaib, sholat gaib. Kalau sudah dikubur, bisa juga dalam dikategorikan gaib karena sudah beda alam. Bisa juga dikategorikan sholat jenazah langsung karena secara fisik dia ada di depannya, meskipun dilapisi dengan tanah dan sebagainya. Jadi nggak penting kita itu sholat gaib apa sholat jenazah. Jadi yang penting dua-duanya boleh. Sholat gaib kan boleh, sholat jenazah juga boleh. Yang terkait ziarah kubur, ada ziarah kubur sebenarnya banyak di kita bawa kembang, berdoa, Tuhan. Ya. Ada ziarah kubur. Yang pertama doa yang tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini non muslimin. Itu kemudian ada riwayat mengatakan juga jangan pakai terompah, tidak pakai sendal, jangan menginjak kuburan, hindari. Jadi ada jalur khusus untuk jalan. Itu juga perlu disediakan dalam kuburan. Tidak boleh duduk juga. Kalau baca Quran masih khilaf di antara ulama, masih ada perbedaan pendapat. Itu karena Ibnu Umar pernah apa namanya penanda akan membacakan beliau meminta berwasiat kalau aku mati baca
ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah di kuburan. Nah itu kemudian menjadi dalil orang-orang yang membaca Quran di kuburan. Tapi masih polemik antara para ulama. Tapi paling tidak ini khilafiyah ya. Khilafiyah orang baca Quran itu. Bunga-bunga, hukum masalahnya mubah kasih bunga itu. Ngerapiin kuburan kan ya mubah boleh. Asal jangan punya keyakinan ya bahwa bunga itu akan memberikan apa keistimewaan apa dan karena itu perlu dalil tersendiri. Tapi kalau untuk kerapian memberikan suasana yang menyenangkan di kuburan fisik maksudnya yang kita lihat gitu. Jadi tidak awut-awutan, tidak kotor dan sebagainya, nggak masalah, perkara bebas saja. Jadi dan tidak harus pakai bunga karena itu tidak bisa memberikan manfaat apapun juga kepada ahli kubur, termasuk sebagian orang pada memahami kasih air kendi di bagian kepalanya dan nanti haus dia minum dan sebagainya. Ini juga hal-hal yang ya itu sudah menjurus kepada keyakinan tertentu ya. Nah, itu sebaiknya dihindari. Ngasih payung juga, payung biar dia tidak kepanasan. Nah ini juga keyakinan menjurus kepada keyakinan yang tidak benar. Karena orang di kuburan itu meskipun dikasih AC pun kalau sedang diazab ya sama, panas juga. Jadi nggak ngaruh di AC-in atau dikasih payung. Orang secara umum gitu Pak. Saya pernah dengar katanya Rasulullah pernah mengajarkan kurma. Ya betul. Pernah. Bagaimana kalau kita nanam pohon? Ya begini. Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma. Ya sudah berarti kita hanya melakukan persis seperti yang dilakukan Rasulullah, pelepah kurma. Berarti yang bermanfaat adalah pelepah kurma. Pelepah kurma. Mau dikiaskan maksudnya ya, berarti yang lainnya ya. Ya mengadani juga saya tidak menemukan dasar ya. Hadis yang sahih itu yang berbicara tentang syariat mengadani mayat tidak ditemukan. Saya tidak menemukan. Jadi tidak ada. Tidak masuk dalam bagian adab-adab dan sunnah-sunnah mengumpulkan. Ya, tadi belum clear soal yang kuburan jadi masjid itu. Kalau misalkan nih di dalam halaman masjid ada kuburan itu berarti boleh? Di halamannya. Ya. Tadi kita sebutkan menjadikan kuburan masjid di antara bentuknya adalah sholat di kuburan. Berarti itu masuk kategori menjadikan masjid kuburan. Selain sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak masuk karena Rasulullah pernah mensolatkan orang yang sudah dikubur di kuburan. Kedua, membangun masjid di atas kuburan. Masjid ini kuburan, area kuburan dibangun akhirnya di atas kuburan. Jadi tanda-tanda kuburannya itu maisan-maisannya semuanya diratain, kemudian dibangun di atasnya masjid. Ini berarti menjadikan kuburan masjid itu dilarang bangun masjid di atas kuburan. Kemudian sholat menghadap kuburan. Wala tusallu ilaiha, kata Rasulullah, jangan sholat menghadap kuburan. Tapi
Tapi kemudian sebagian ulama memberikan rukhsah keringanan, tak seandainya antara kita sholat dengan kuburannya itu ada penghalang dinding, maka tidak termasuk di dalam larangan. Seperti seandainya depan itu makbarah, depan masjid ini makbarah, itu tidak mengapa. Bagaimana dengan di halamannya? Nah, itu masuk khilaf terkait area masjid itu apa. Nah, area masjid itu ada yang mengatakan ya bangunannya saja, halamannya tidak masuk masjid, sehingga iktikaf di halaman tidak boleh. Ada yang berpendapat halaman masjid termasuk masjid. Yang penting di dalam pagar masjid yang mengelilingi masjid, pagar yang mengelilingi masjid, maka itu semua areanya adalah masjid dan orang boleh iktikaf di halamannya juga selama masih di dalam pagar. Itu yang disebut dengan rohbatul masjid menurut para ulama. Rohbatul masjid itu seperti emperan, teras, halaman yang masih di dalam pagar, maka itu rohbatul masjid, sehingga hukumnya hukum masjid yang tidak boleh, yang boleh iktikaf di situ. Jadi kembali kepada itu. Jadi paling tidak kalau di halaman masih ada khilaf di antara ulama berbeda, masih mending lah istilahnya. Tapi yang jelas saja tidak boleh kalau di dalamnya masjid, kuburannya itu yang tidak boleh. Kalau ada kuburan dalam masjid, maka kuburannya harus dipindahkan seandainya masjidnya lebih dulu. Kalau kebalikannya, kuburannya dulu baru masjid, maka masjidnya yang dipindah. Itu teorinya, aturannya menurut para ulama. Sehingga jangan sampai ada masjid di atas kuburan. Termasuk menjadikan masjid sebagai kuburan sebagai masjid adalah bukan membangun masjidnya, tapi menyembah ahli kubur. Itu sama dengan menjadikan kuburan masjid. Jadi menjadikan kuburan masjid tidak harus membangun masjid di atasnya, tapi perilaku kita beribadah kepada ahli kubur, meminta dia sesuatu yang tidak bisa diberikan, yang hanya bisa memberikan cuma oleh bagian daripada beribadah kepadanya, itu bagian daripada menjadikan masjid kuburan. Dan inilah yang disebut Rasulullah dalam hadis. Dalam hadis tadi itu, hadis bab yang saya baca pertama kali itu, orang-orang sebelum umat kita itu banyak menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai berhala, karena mereka menyembah nabi mereka. Meskipun tidak membangun masjid, tapi dengan menyembah sama dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Allah subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.